menyangkut nama suatu pondok pesantren besar di Cirebon, saudara. Ada rekamannya. Saya nggak memfitnah, silakan buka. Anda pulang dari sini buka, saudara. Sedih. Saya dengar ceramah dia. Yang satu mengatakan apa? Saudara-saudara. Ini yang Gus ini, saudara. Yang dari Cirebon. Saudara-saudara, itu Habib Ba'alwi itu datang ke Indonesia. Itu seperti Yahudi datang ke Palestina. Yahudi datang ke Palestina, beli tanah, tinggal di sana. Akhirnya mereka semakin lama semakin banyak. Mereka usir bangsa Palestina. Mereka bunuh, mereka bantai. Begitulah Habaib Ba'alwi. Mereka datang kemari beranak pinak. Sekarang kita dijajah, lalu kita biarkan. Nanti mereka akan bantai kita. Kurang ajar. Apa? Gus. Saudara, saya punya kawan banyak Gus. Minas Salihin. Orang-orang baik, saudara. Gus Baha, kiai, ulama, lurus, istiqomah. Jadi panutan kita, saudara. Gus Wafi, putra daripada Mbah Maimun Zubair. Gus Naji, kakak beliau, saudara. Ulama istiqomah. NU Tulen, saudara. Cinta dengan habaib, cinta dengan ulama, cinta dengan persatuan. Bagus tidak? Ini asli Gus, sudah. Tapi kalau Gus yang adu domba bukan Gus, bukan Gus. Jadi kalau dalam bahasa Arab man qassana Gus. Gus itu artinya, saudara, nipu, ngebohong. Penipu dia, bukan Gus, Gus, saudara. Astagfirullahaladzim. Kaget, saya kaget. Kok bisa ada pikirannya begitu, saudara? Ada lagi nih satu di Jakarta, nih setan dangdut, saudara. Dia bikin, saya hakul yakin, habaib itu palsu, bukan turunan Nabi. Dan saya baru sadar, ternyata habaib menjajah kita. Astagfirullahaladzim. Apa? Habaib dibilang menjajah nih apa? Oh, kalau kiai yang di Semarang, saudara, bukan hanya habaib, dia bilang kita ini sudah dijajah oleh bangsa Arab sampai bahasa-bahasa kita dirubah jadi bahasa Arab semuanya. Benci betul yang dengan aku. Emang disuruh udahan, Beb, udah capek. Udah lanjut. Enggak, saya enggak habis pikir, saudara. Kok ada orang yang bergelar Gus, bergelar kiai, bahkan dianggap tokoh nasional, kok ada terpikir ya, habaib itu penjajah. Saudara, Wali Songo itu habaib. Wali Songo itu, saudara, itu klannya Azmat Khan. Mereka semua, saudara, dari klan Ba'alwi, saudara. Dan mereka golongan Ba'alwi yang datang pertama di Indonesia. Setelah mereka, baru periode berikutnya ada rombongan Ba'alwi yang lainnya yang datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Maluku, sampai ke Papua di Irian sana, saudara. Semua mereka menyebarkan Islam. Kapan mereka menjajah? Mereka datang dengan akhlak, dengan ilmu, saudara. Mereka ramah, mereka santun. Bahkan bangsa Indonesia yang ketika itu 100% bukan Islam. Mereka ada yang animisme, dinamisme, Buddha, Hindu, saudara. Begitu melihat kesantunan para dai yang datang, saudara, dari luar ini, para habaib dan yang lainnya, mereka tertarik, mereka masuk Islam. Enggak tanggung-tanggung. 90% yang masuk Islam, saudara. Kalau mereka dijajah, dipaksa, nggak ada yang mau masuk Islam. Betul. Belanda 350 tahun menjajah kita, saudara. Ada mampu mereka mengkristenkan kita semua? Nggak mampu, saudara. 350 tahun dijajah, dibawa todongan bedil, saudara, dipaksa, ditangkap, dibunuh. Nggak bisa mereka merubah Indonesia untuk memeluk agama yang dibawa Belanda, saudara, sampai 90%. Nggak ada.
Subhanallah. Kenapa? Kok mereka nggak mau ikut Belanda? Karena tahu Belanda penjajah, pemeras, penindas. Saudara, nggak mau mereka masuk agama sana. Tapi kok Islam rame-rame masuk ya? Karena Islam datang bukan dengan pedang ke negeri ini. Islam datang saudara bukan dengan jajahan. Tapi mereka datang, mereka berdagang, mereka mengajar, mereka membaur. Bahkan saudara, para habaib dari Hadramut yang datang ke Indonesia, nggak ada yang bawa istri saudara. Nggak ada. Perjalanan dari Hadramut ke Indonesia di zaman itu bisa 8-9 bulan perjalanan dengan perahu-perahu seadanya saudara. Tapi mereka karungi lautan, mereka jalan potong di daratan saudara. Rame-rame mereka menyebar di Indonesia, menyebarkan Islam. Karena mereka tidak bawa istri, mereka memperistri orang-orang Indonesia saudara. Nah, jadi kalau habaib yang sekarang ada di Indonesia diperiksa DNA-nya campur. Ada DNA Arabnya, ada DNA Indonesianya saudara. Saya punya nenek dari sebelah ayah saya orang Betawi. Dari sebelah ibu saya orang Bandung, orang Sunda. Saudara, salah satu kakek daripada keluarga saya ada yang kawin Mekina saudara. Nah kemudian gak sampai di situ, nenek saya juga ada yang dari Jawa. Jadi kalau DNA saya diperiksa, ada DNA Arab, ada DNA Cina, Betawi, Sunda, udah gaduh-gaduh saudara. Kira-kira jelas gak? Gak ada habaib bawa istri, gak ada saudara. Ibu-ibunya para habaib yang dulu lahir di Indonesia adalah asli orang Indonesia. Mereka berbaur saudara. Nah makanya kenapa kok ada habaib jadi sultan? Bukan menjajah saudara. Seperti di Pontianak saudara. Ada habaib dari keluarga Al-Gadri turun di Pontianak. Akhlaknya baik, raja tertarik saudara. Dibawa ke kerajaan saudara. Kemudian diminta ajarkan itu agama barunya apa. Tertarik saudara. Akhirnya si Habib dikawinkan dengan putrinya. Begitu kawin dengan putrinya dapat anak saudara. Si raja nggak punya keturunan selain cucunya dari si Habib tadi. Begitu meninggal cucunya yang jadi raja saudara. Jadi jangan kaget kalau kemudian si Habib menjadi sultan. Bukan ngejajah. Memang mereka diwarisi oleh kakeknya saudara. Makanya bapak ibu jangan salah paham. Kenapa orang habaib menyebut orang Indonesia akhwal? Bukan menghina, fitnah, bohong. Akhwal itu bahasa Arab. Itu bentuk plural, bentuk jamak. Dari apa? Dari kata khol, saudara. Khol, apa itu khol? Dalam bahasa Arab, kalau kita punya paman, saudara dari bapak itu disebut ammun, ami, om, saudara. Tapi kalau ibu kita punya saudara lelaki, kan paman juga. Dalam bahasa Arab disebut khol, saudara. Kalau satu orang khol, dua orang kholan, banyak kholnya akhwal, saudara. Nah jadi begitu si Habib kawin sama orang Indonesia dapat anak, si anak ngeliat, kayaknya saudara wajah ayahnya sama wajah ibunya beda, alisnya beda, rambutnya beda, hidungnya beda, betul, betul. Si anak mau tahu dong, ini bapaknya dari mana? Itu yang di luar siapa? Nah, bapaknya ajarkan. Itu yang di luar saudara-saudara ibumu. Akhwal itu saudara ibumu. Kenapa? Karena ayahmu dari negeri lain datang. Tapi yang ada di negeri ini akhwalak. Mereka adalah paman-pamanmu. Saya mau tanya, berarti istilah itu bagus tidak? Bagus tidak? Itu istilah menghina bukan? Bukan. Jangan memfitnah saudara. Pak, Bu, mana mungkin habaib kalau buruk perilakunya dulu datang ke Indonesia diangkat mantu meraja? Nggak mungkin. Oh, raja dulu paling hati-hati saudara, mengawinkan putrinya dengan kaum bangsawan. Dilihat itu bangsawannya benar apa enggak saudara. Nah kalau mereka berperilaku jelek tidak bagus, nggak mungkin rakyatnya setuju dia jadi raja saudara. Nah ini yang saya mau sampaikan. Wali Songo saudara, Wali Songo ibu-ibu mereka semua orang Indonesia asli. Tapi bapak mereka turunan Hadramut.
turunan Yaman, mereka habaib. Nah sekarang saya mau tanya, saudara, apakah Wali Songo menjajah Indonesia? Apakah Wali Songo menjajah Indonesia? Apakah habaib menjajah Indonesia? Enggak, habaib dakwah ngajak kita bersaudara dalam agama Nama gitu saya mau tanya, tuh yang ngomong-ngomong kayak tadi, saudara merasa Indonesia dijajah sama habaib, ngawur tidak? Ngawur tidak? Yang begini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Baik, saya mau tanya, pribumi dan pendatang di Indonesia siap bersatu, siap bersaudara, siap bersatu, takbir, sallu ala nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Jadi saya sedih, saudara, sedih, saya menangis. Kok ada ya? Kalau yang ngomong tuh orang yang preman, nggak ngerti agama, ya nggak usah dianggap lah preman, saudara. Kalau yang ngomong begitu bajingan, saudara, atau yang ngomong begitu orang kafir, nggak usah dianggap orang kafir lah. Tapi ini yang ngomong ada gelar gus, ada gelar kiai haji, ada yang punya pesantren, punya majelis taklim, bahkan jadi pengurus ormas Islam besar yang mengaku sebagai ahlus sunnah. Kok begini cara berpikirnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah maka itu saya katakan tadi, saudara, bahaya sekali. Ini propaganda pribumi pendatang, bahaya. Harus kita jauhkan. Gak boleh ada lagi di antara kita istilah pribumi maupun pendatang, kecuali hanya sekedar untuk identitas, kecuali hanya untuk menjaga kearifan lokal, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghina. Betul? Setuju?